kelas 5 semester 1 yaitu tentang bab zakat. Sebelum kita memulai lebih lanjut, saya akan jelaskan dulu yaitu pengertian zakat fitrah. Zakat fitrah terdiri dari dua kata yaitu zakat dan fitrah. Dari segi bahasa, zakat berasal dari kata bahasa Arab yaitu zakah, yang berarti tumbuh suci dan keberkahan. Sementara fitrah juga berasal dari kata bahasa Arab yang berarti suci. Dengan demikian, zakat fitrah menurut tinjauan kebahasaan mempunyai arti tumbuh suci. Zakat fitrah menurut istilah syariat Islam adalah memberikan harta berupa makanan pokok yang diserahkan kepada golongan atau asnaf atau orang-orang yang berhak menerima zakat dengan syarat-syarat tertentu. Zakat fitrah juga disebut dengan zakat jiwa atau zakat nafsi karena zakat fitrah mempunyai tujuan sangat khusus, yaitu untuk membersihkan jiwa seorang muslim setiap selesai mengerjakan ibadah puasa wajib di bulan Ramadan. Hukum zakat fitrah bagi seorang muslim adalah fardu ain atau wajib. Adapun rukun zakat fitrah harus kita penuhi, yaitu karena rukun zakat fitrah ini merupakan sesuatu yang harus ada. Untuk itu, mari kita pelajari rukun zakat fitrah. Yang pertama yaitu adalah niat. Yang kedua adalah ada orang yang mengeluarkan zakat atau muzaki. Yang ketiga, ada orang yang menerima zakat atau mustahik. Yang berikutnya adalah barangnya atau bahan pokok atau makanan pokok. Ada pula syarat wajib zakat. Syarat wajib zakat fitrah merupakan ketentuan bagi orang yang wajib membayar zakat fitrah, yaitu orang tersebut jelas beragama Islam. Yang kedua, orang tersebut ketika sebelum matahari terbit pada waktu hari raya Idul Fitri masih hidup, maka dia wajib mengeluarkan zakat. Atau sebelum matahari terbit, misalkan ada bayi lahir, itu juga wajib mengeluarkan zakat. Maupun dalam sakaratul maut, artinya masih ada nyawa tersebut, maka beliaunya wajib mengeluarkan zakat. Untuk yang selanjutnya, yang ketiga, yaitu orang tersebut pada waktu itu mampu menafkahi dirinya dan keluarganya, pasti. Terus yang selanjutnya, orang yang tidak berada di bawah tanggung jawab. Ukuran dan takaran zakat fitrah harus sesuai dengan kaidah ilmu fikih. Adapun ada hadis dari Ibnu Umar bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewajibkan zakat fitrah pada bulan Ramadan kepada semua orang Islam, orang yang merdeka atau hamba sahaya laki-laki perempuan sebanyak 1 sok atau 3,1 liter kurma atau gandum. Hadis riwayat Bukhari. Dari penjelasan hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, diterangkan bahwa alat pembayaran zakat fitrah adalah gandum atau kurma dan makanan pokok pada suatu daerah tertentu seperti beras. Kalau di Indonesia karena rata-rata adalah petani, maka makanan pokoknya adalah beras. Kalau wilayah misalkan ada Madura atau Papua, bisa menggunakan, kalau di Madura jagung, kalau di Papua misalkan sagu dan lain-lain.
Kemudian banyaknya yang harus kita berikan per orang atau per jiwa sebanyak 1 sok menurut ahli arti bahasa Arab adalah nama ukuran atau takaran. Menurut Indonesia adalah takaran 1 sok sama dengan 3,1 liter atau sekitar 2,5 kilogram. Dan hanya diberikan dalam setahun sekali, yaitu setelah Ramadan akhir dan sebelum. Jadi, melihat ketentuan yang harus diberikan adalah makanan pokok, berarti pemberian lain tidak diperkenalkan seperti memberikan suatu benda elektronik. Misalkan baju, juga ada radio, TV, misalkan seperti itu. Kendaraan, atau yang lainnya. Waktu pembayaran zakat. Waktu wajib untuk pembayaran zakat adalah sejak terbenamnya matahari pada waktu bulan Ramadan sampai menjelang sholat Idul Fitri. Artinya pada waktu Ramadan yang pertama sampai Ramadan yang terakhir dan sebelum sholat Id. Itu adalah waktunya. Yang selanjutnya, waktu haram untuk pembayaran zakat yaitu adalah membayar zakat fitrah setelah terbenamnya matahari pada waktu hari raya Idul Fitri. Jadi ini sudah melaksanakan sholat Id baru mengeluarkan zakat. Itu adalah waktu yang haram. Adapun 8 asnaf atau 8 golongan yang berhak menerima zakat yaitu fakir, miskin, fisabilillah, mu'alaf, gharim, ibnu sabil, amil zakat, dan riqab. Masing-masing bisa dijelaskan di sini. Orang fakir adalah orang yang mempunyai harta atau hasil usaha untuk memenuhi kebutuhan pokoknya dan tanggung jawabnya. Jadi tidak mampu, ya. Kemudian miskin, orang yang mempunyai harta dan hasil usaha tetapi tidak cukup untuk kebutuhannya. Jadi kalau dibandingkan fakir dan miskin itu lebih tidak punya, lebih tidak mampu, yaitu seorang fakir. Untuk yang selanjutnya, pembagian zakat diberikan kepada fisabilillah, yaitu orang yang berjuang di jalan Allah seperti berperang, berdakwah, ya, dan menerapkan hukum Islam. Yang berikutnya adalah mu'alaf, orang yang dianggap masih lemah imannya karena baru masuk Islam. Gharim, orang yang memiliki hutang, menanggung hutang dan tidak sanggup membayarnya. Yang keenam yaitu ibnu sabil, orang yang terputus bekalnya dalam perjalanan atau musafir dari para pelajar yang menuntut ilmu. Yang ketujuh yaitu amil zakat, panitia atau pengelola zakat. Yang selanjutnya adalah riqab, yaitu hamba sahaya atau budak. Kemudian ada ketentuan juga di sini, orang yang tidak berhak menerima zakat yaitu keluarga Rasulullah dari Bani Hashim, orang kaya, orang kafir, setiap orang yang wajib dinafkahi oleh muzakki, artinya juga tidak boleh. Kemudian adalah oke, terima kasih. Sekian dulu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akan bersambung kembali. Guru kalam. Wallahul muwaffiq.